Nah, proses kita untuk menganalisis ya eh, biaya dan juga benefit ya, itu bisa kita buat ya dengan yang dinamakan dengan business case ya, business case. Ini contoh misalnya yang saya ambil dari bukunya Ray ya. Eh, Contoh business case ya untuk sebuah perusahaan di India ya yang mengimplementasikan ERP ya, seperti itu. Di sini kita kita tulis ya kira-kira cost saving atau benefitnya apa ya, productivity improvement ya, misalnya terkait pekerja, kemudian material cost reduction, finance cost ya, debitor ya. Kita buat ya misalnya di sini terkait productivity improvement ya. Current labor cost-nya berapa sekarang misalnya. Kemudian saving yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan berapa. Nah, sehingga eh, apa rasionalnya kenapa misalnya productivity itu bisa kita perbaiki ya. Di sini karena kita merancang order fulfillment ya yang lebih baik ya. Kemudian menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu misalnya. Kemudian material cost-nya total material cost baseline-nya berapa? Ya sekarangnya berapa? Kemudian reduction misalnya untuk yang diharapkan ya berapa persen ya sehingga saving untuk 5 tahun misalnya berapa. Berikut juga ini rasionalnya apa ya? Rasionalnya kenapa misalnya material cost itu bisa ditekan ya. Ini kita jelaskan juga ya rasionalnya ya. Baik, kemudian kita jelaskan juga misalnya finance cost-nya ya. Finance cost-nya berapa ya yang bisa di saving ya, yang bisa di saving. Kemudian kenapa ya rasionalnya sehingga finance cost tadi itu bisa kita saving ya. Ya misalnya karena visibility dari inventory ya. Kemudian scientific ordering ya, inventory management system implementation ya, misalnya terkait pemesanannya ya, strategi pemesanannya bisa misalnya dikonsolidasikan kan, kita bisa memesan lebih banyak, mengkonsolidasikan pemesanan ya, sehingga dengan konsolidasi itu kan bisa lebih murah, kita lebih tepat waktu pemesanannya sehingga mengurangi ongkos simpan dan seterusnya. Kemudiannya terkait misalnya piutang ya, piutang ya, sehingga misalnya kita bisa bayar utang kita itu lebih cepat ya karena ya kadang-kadang misalnya dalam konteks di perusahaan itu ya dengan menerapkan misalnya sistem bunga ya atau misalnya ada kadang-kadang juga ada sistem diskon ya, istilah di SAP-nya kan ada TOP ya, term of payment ya, misalnya kalau kita bayar piutang kita dalam 1 bulan itu dapat diskon sekian misalnya ya, tapi kalau telat itu kita dapat denda sekian gitu ya, atau term of payment. Nah dengan kita punya sistem ERP ya diharapkan kan manajemen kas kita lebih baik ya, kita bisa lebih yakin berapa banyak sih kas kita ya, berapa banyak misalnya account receivable kita, uang yang kita peroleh ya dari customer, dan berapa banyak misalnya uang yang harus kita bayar atau account payable untuk vendor ya. Nah, sehingga kita bisa ngatur kas kita, dan dari proses pengaturan kas itu diharapkan secara keuangan itu kita bisa lebih lebih baik ya, lebih baik ya. Tadi bisa memperoleh misalnya diskon gitu kan dan menghindari misalnya denda. Kemudian sehingga kita bisa kumpulkan ya total cost reduction-nya berapa ya dari benefit ya. Nah, kita peroleh ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini tapi harus kita pahami bahwa benefit ini diperoleh ketika sudah selesai implementasi gitu. Nah, jadi kadang-kadang
perusahaan itu mengharapkan benefit itu langsung gitu ya. Langsung peroleh ketika go live langsung diperoleh ya. Bahkan sebenarnya kadang-kadang ketika go live itu tadi ada penurunan performansi ya karena adanya masa transisi ya. Ada yang masa transisi. Walaupun ada juga perusahaan yang dia langsung dia go live itu performansinya langsung baik ya, langsung naik. Ya. Tetapi secara full benefitnya mungkin belum bisa diperoleh ya. Di triwulan pertama atau dari implementasi, mungkin diharapkan triwulan kedua atau semester pertama ya. Itu sudah mulai tampak ya benefitnya. Seperti itu. Nah ini adalah kita listkan ya biaya-biayanya tadi kan. Biaya-biayanya berapa ya? Tadi biaya software, biaya maintenance dan hardware ya, dan seterusnya ya. Kemudian kita hitung juga ya benefit yang tadi ya. Kita hitung benefitnya ya. Sehingga nanti kita bisa bandingkan ya, bisa kalkulasi ya. Benefit cost rasionya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa justifikasi ya dari bisnis case ini bahwa proyek ERP kita itu menguntungkan ya. Karena biasanya kan bisnis case ini ini kan termasuk feasibility study ya. Ini di awal ya, pre-implementation ya. Sehingga bisa kita buat proposal ya kepada manajemen ya, atau kepada pimpinan bahwa implementasi ERP kita itu menguntungkan ya. Kita menguntungkan sehingga akan memperoleh dukungan dan budget untuk implementasi. Seperti itu ya. Baik, itu aja mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan.